adalah komposisi fungsi. Sebagaimana di awal dulu kita pernah mempelajari diagram panah dari fungsi yang dituliskan bahwa kalau kita mempunyai domain X, kemudian pada kodomain ada Y, kemudian X dipetakan ke Y dengan operator F, maka kita dapat menuliskan fungsi dari F dengan domain X itu adalah Y. Maka jika ada suatu komposisi fungsi, bentuk diagram panah kita adalah jika ada suatu domain X kemudian dipetakan ke suatu daerah dengan operator G, maka menghasilkan GX. Kemudian dipetakan sekali lagi ke suatu daerah dengan operator F, maka menghasilkan F yang di dalamnya adalah GX. Oke. Seperti ini. Maka kita mengatakan bentuk seperti ini adalah bentuk dari komposisi fungsi F bundaran G dengan domain dari si X. Jadi ingat bahwasanya bentuk komposisi itu disimbolkan dengan lingkaran kecil. Jadi dibaca dengan F komposisi G. Secara bahasa, arti dari komposisi adalah kandungan. Jadi makna dari F komposisi G itu artinya adalah fungsi F mengandung suatu fungsi G. Sebagai contoh, jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan 3x ditambah 5, kemudian diketahui fungsi yang lain gx sama dengan 5x kuadrat dikurang 3, maka pertanyaannya adalah yang A, tentukan F komposisi G X, dan yang B, tentukan pula G komposisi F X. Dalam dua jenis soal ini kita melihat bahwasanya F bundaran G dengan G bundaran F merupakan suatu hal yang ditulis berbeda. Pertanyaannya, apakah hasilnya sama? Maka mari kita jabarkan. Yang A, jika kita menuliskan F komposisi G X, maka ini dapat kita uraikan menjadi F yang di dalamnya mengandung G dengan domain X. Maka kita tuliskan F GX berada di dalam kurung, kita tuliskan GX, yakni 5x kuadrat dikurang 3. Sesuai dengan soal, GX adalah 5x kuadrat dikurang 3. Maka kita selesaikan sebagaimana biasanya. Kalau fungsi kita fx, maka kita punyai 3x ditambah 5. Kalau fungsi kita f5x kuadrat dikurang 3, maka semua x diganti dengan 5x kuadrat dikurang 3, sehingga yang kita miliki adalah 3 dikali 5x kuadrat dikurang 3, 3x
kemudian ditambah 5. Kita selesaikan dengan sifat distributif. 15x kuadrat negatif 9 ditambah 5. 15x kuadrat dikurang 4. Inilah hasil dari F bundaran G X. Selanjutnya, dengan fx dan gx yang sama, apakah nilai dari G bundaran F? Kita tuliskan kembali. Fx adalah 3x ditambah 5 dan gx adalah 5x kuadrat dikurang 3. Akan dicari G bundaran Fx. Maka kita tuliskan fungsi G yang mengandung F dengan domain X. Sama seperti penjabaran yang tadi, berarti G di dalamnya Fx. Tulis Fx kita adalah 3x ditambah 5. Selanjutnya tinggal kita tuliskan Gx kita 5x kuadrat dikurang 3, berarti semua x diganti dengan 3x ditambah 5. Hal ini berarti 5 dikali x kuadrat, 3x ditambah 5 kuadrat dikurang 3. Anda dapat mencari nilai dari 3x ditambah 5 dikuadratkan dengan menggunakan scientific calculator atau dengan menjabarkannya secara langsung. Jika dengan menggunakan scientific calculator, kita tuliskan 3x tambah 5 dikuadratkan, berarti buka kurung 3x ditambah 5 tutup kurung, kemudian dikuadratkan. Anda tinggal menuliskan nilai ini dengan, kalau 5 dikali 3x ditambah 5 kuadrat, berarti tuliskan 5 dikali 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25. Ini kita salin ke dalam layar kerja kita. Maka kita kembali, kita tuliskan di sini sama dengan 5 dikali 9x kuadrat ditambah 30x ditambah 25 dikurang 3. Kita selesaikan dengan sifat distributif kita, yakni 45x kuadrat ditambah 150x ditambah 125 dikurang 3. 45x kuadrat ditambah 150x ditambah 122. Inilah hasil dari G bundaran Fx. Maka terlihat bahwasanya ini tidaklah sama dengan nilai dari F bundaran G X. Silakan Anda perhatikan secara saksama dan kerjakan dengan sangat hati-hati. Ingat, F bundaran G itu berarti F mengandung G. G bundaran F berarti G yang mengandung fungsi F. Selanjutnya, saya mempunyai 6 buah fungsi yang akan kita isikan dalam papan catur. Jadikan ini sebagai suatu latihan untuk fasih mengerjakan fungsi komposisi. Jika diketahui F1x itu adalah x, F2x itu adalah 1 per x, F3x itu adalah 1 dikurang x, F4x 1 dibagi 1 dikurang x, F5x
X dikurang 1 per X, dan F6X X dibagi dengan X dikurang 1. Jika saya mempunyai papan catur berukuran 6 kali 6 yang berisikan fungsi F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Begitu pula di bawahnya yang kita miliki F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Pertanyaannya, apa sajakah isi dari masing-masing sel jika kita mempunyai operasi komposisi di sini? Perhatikan penjelasan dari cara pengisian papan catur ini. Saya akan mengambil dua sel. Yang pertama, saya akan mengambil sel ini, dan satu lagi saya akan mengambil sel ini. Cara bacanya adalah F2 komposisi F1 di sini. Maka kita selesaikan dalam oret-oretan di bawah. F2 komposisi F1 bermakna F2 mengandung F1. Kita selesaikan. F2 mengandung, kita lihat apa nilai dari F1. F1 adalah X, maka kita tulis F1 berarti X. Maka hasilnya adalah F2X. Lihat kembali ke soal. F2X itu adalah 1 per X. Tuliskan 1 per X. Maka kita tuliskan 1 per X itu adalah F2. Maka yang kita isikan ke dalam sel adalah F2. Selanjutnya kita coba sel yang satu lagi, yakni F6 bundaran F5. Di sini ya, F6 bundaran F5. Kita cari F6 bundaran F5. Ingat, semua domainnya adalah X. Saya lupa menuliskan tadi. Maka kalau kita jabarkan, F6 mengandung F5 dengan domain X. Lihat pada soalan kita, F6, apakah isi dari F5X? F5X adalah X dikurang 1 per X. Maka F6 kita tuliskan F5X tadi X dikurang 1 per X. Kembali lihat, X dikurang 1 per X. Sementara X6 kita kebalikan, X per X dikurang 1. Maka kita selesaikan. Ini akan sama dengan, saya tuliskan terlebih dahulu, F6 tadi kita tuliskan X per X dikurang 1 dari soal ya. Perhatikan soal kita F6. Maka kalau F6X bentuknya X per X dikurang 1, jika semua X diganti dengan X dikurang 1, maka yang kita miliki adalah F6 sama dengan pecahan, kita tulis pecahan, semua X diganti dengan
X dikurang 1 per X. Berarti X menjadi X dikurang 1 per X dibagi X dikurang 1 per X dikurang 1. Silahkan perhatikan dengan saksama dan coba pahami. Yang kemudian akan kita selesaikan dengan menyamakan penyebut. Yang akan kita samakan penyebut adalah bagian bawah. Maka bagian atas jangan diganggu. X dikurang 1 per X. Bagian bawah penyebutnya adalah X. Maka X dikurang 1 per X dikurang, kalau ini penyebutnya juga X, supaya menjadi 1 berarti pembilang juga X, karena X dibagi X sama dengan 1. Sebagai akibatnya, kalau kita lihat pembilang X dikurang 1 per X, penyebut itu adalah penyebut yang sama X, terus X dikurang 1 dikurang X dikurang X. Maka yang akan kita miliki adalah X tereliminasi, X dikurang X juga tereliminasi. Maka yang kita miliki X dikurang 1 per negatif 1. Atau dengan kata lain, yang kita miliki adalah negatif X ditambah 1. Dapat kita tulis 1 dikurang X. Lihat, apakah bentuk 1 dikurang X pada soalan yang awal? 1 dikurang X merupakan F3. Maka kita tuliskan sama dengan F3. Sehingga papan catur kita isinya adalah, saya hapus, F3. Paham? Selanjutnya ada 34 sel yang belum terisi. Silahkan Anda isi silahkan Anda isi selama masa liburan di penghujung tahun menjelang awal tahun 2024. Selamat bersenang-senang. Terima kasih.